الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Man shallal isya fi jama'atin, siapa yang salat isya berjamaah, faka'annama shalla nisfal lail, dapat pahala seperti salat setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi, seandainya mereka tahu pahala salat isya dan salat subuh berjamaah, la atauhuma habwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Merangkak pun mereka datang, apalagi pakai Yamaha Mio. Mudah-mudahan kita istiqamah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ghairil maghdubi alaihim, Yahudi sudah kita kaji. Sekarang masuk waladdallin. Orang beriman membaca itu 17 kali sehari semalam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Belum lagi ditambah qabliyah, ba'diyah, duha, witir, salat sunat hajat, istikharah, tahajud, awabin, salat sunat tasbih. Banyak sekali salat sunat taubat. Maka yang fardunya saja 17 kali sehari semalam. Jangan kami dapat jalan Yahudi, jangan Nasrani, jangan Yahudi, jangan Nasrani, jangan Yahudi, jangan Nasrani. Sekarang waladdallin, jangan kami ikut jalan Nasrani. Nasrani diambil dari kata nasirah. Nasirah artinya Nazaret. Nasrani orang Nazaret. Nazaret itu di mana? Di Palestina. Itu orang Nasrani itu. Itu orang Nasrani itu. Nasrani artinya orang Nazaret. Karena memang agama itu dikhususkan hanya untuk orang Yahudi saja, bukan untuk yang lain. Makanya kita heran, itu agama hanya untuk orang Nasrani, hanya untuk orang Nazaret. Kenapa orang Gunung Sitoli bisa ikut? Siapa yang mengajarkannya keluar dari Nazaret? Ternyata yang merubah itu adalah Paulus. Dan Paulus tidak pernah berguru kepada Yesus. Makanya nama yang paling dekat dengan nama aslinya adalah Isa. Wa idh qala Isa, karena dalam bahasa aslinya nama dia adalah Iswa. Maka dalam yang benar, lebih mendekati kebenaran, Iswa, yang betul itu adalah Isa. Kenapa bisa ujungnya jadi Isus? Karena yang merubah itu bukan orang Yahudi, bukan orang bahasa Ibrani. Yang merubah itu bahasa Yunani. Markus punya kerja. Yunani semua ujung namanya Us. Markus, Pilatus, Timotius. Seandainya saya dulu orang Yunani, Somadus, Franciscus. Maka yang paling mendekati kepada aslinya adalah apa yang ada disebut dalam Quran. Wa idh qala Isa, karena nama aslinya adalah Iswa, dirubah oleh orang Yunani. Markus bukan orang Yahudi, tapi dia orang Yunani yang belajar kepada Paulus. Makanya para peneliti kristologi, ilmu khusus mengkaji tentang Kristen, mengatakan ajaran Isa itu paling-paling tinggal 25% saja lagi. Dia sudah dirubah oleh Paulus. Ketika Nabi Isa menghilang, datang seorang laki-laki yang dulu bernama Saul. Lalu Saul mengatakan, Rasul
Yesus sudah mengangkat aku menjadi seorang rasul dan sekarang aku bernama Rasul Paulus. Dialah yang pertama kali menghalalkan babi. Nabi Musa tidak makan babi, makanya sampai sekarang orang Yahudi tidak makan babi. Nabi Isa pun tidak makan babi. Siapa yang menghalalkan babi? Paulus. Paulus mengatakan setelah Yesus disalib, maka semua yang berkaki 4 halal dimakan, kecuali meja, itu pun karena keras. Nabi Musa berkhitan. Yang pertama kali berkhitan Ibrahim. Nabi Musa berkhitan, makanya orang Yahudi berkhitan. Nabi Isa berkhitan, Nabi Musa berkhitan. Siapa yang menghapuskan khitan? Paulus. Kata Paulus, sejak Yesus disalib, maka tidak perlu lagi berkhitan. Dia yang merubah itu semua. Dan yang paling fatal adalah ketika Allah mengutus Isa hanya untuk komunitas terbatas, unlimited, hanya pada Bani Israel saja, datang Paulus mengatakan ini tidak hanya untuk Israel tapi untuk semesta alam. Pauluslah yang membawa ajaran itu ke Yunani, dan dia membawa ajaran itu. Dan aneh bin ajaib, di dalam The Holy Gospel, kitab perjanjian baru, isinya malah tidak ada sama sekali yang ditulis oleh Isa. Yang ada justru 4 Injil dan 14 surat Paulus. Injil Yohanes, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas. Yohanes, Matius, Markus, Lukas, dan 14 surat Paulus. Aneh tidak? Paulus yang tak pernah berguru kepada Yesus, tiba-tiba setelah Yesus hilang mengaku mendapatkan pengangkatan, dan justru yang paling banyak surat dia di dalam perjanjian baru itu 14 surat dia. Sementara Nabi Isa sendiri tak ada sama sekali, hanya kopian kutipan ucapan yang diriwayatkan oleh Yohanes, Markus, Matius, Lukas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana dengan Al-Quran? Sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal, Al-Quran sudah ada di kepala para sahabat Nabi. Sebelum Nabi meninggal, di bulan Ramadan terakhir, Nabi mengulangi bacaan Al-Quran itu di hadapan Jibril alaihissalam. Dan pada masa khalifah, mereka salat, imamnya itu membaca ayat Al-Quran, sehingga tidak ada satupun yang tidak mutawatir. Mutawatir diriwayatkan oleh sekelompok orang banyak. Hari ini, andai ada Nabi Muhammad SAW hidup hari ini dan datang dia ke Masjid Al-Munawwarah UIR, kita bisa bicara dengan dia. Kenapa? Karena Al-Quran masih bertahan dengan bahasa Arab yang asli 1438 tahun yang lalu. Nabi dulu sholat pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Ayat yang dibacanya apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah yang dibaca Abdul Somad tadi pas sama dengan Al-Fatihah yang dibaca oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kalau datang Nabi Isa ke Pekanbaru, siapa yang bisa ngobrol dengan dia? Tak ada. Semuanya tak mengerti. Tunjukkan saya mana kitab Injil yang dalam bahasa aslinya di Pekanbaru. Tak ada. Semua sudah diterjemahkan ke berbagai macam bahasa, dan bahasa aslinya hilang. HKBP, Huria Kristen Batak Protestan, Injilnya bahasa Batak. Maka berjumpalah Yesus kepada Paulus. Biado Yesus. Paulo masude. Orang Jawa Barat bahasa Sunda. Maka bertanyalah Yesus kepada Paulus, kumaha atuh damang? Sekarang mereka mau mengkristenkan Minangkabau. Maka diterjemahkan mereka Injil itu dalam bahasa Minang. Maka mengeceklah Matius kepada Markus. Baka bawa angkini Markus. Disitulah kelemahan umat Islam. Al-Quran diterjemahkan bahasa Inggris ada. Siapa yang menerjemahkannya? Terjemah Quran bahasa Inggris paling bagus dilakukan oleh asli orang Inggris, namanya Pictol Marmaduke. Pictol Marmaduke awalnya orang kafir, mau mencari kelemahan Quran, diterjemahkannya.
akhirnya malah mendapat hidayah dan masuk Islam, berubah namanya menjadi Muhammad Piktol Marmadok. Paling bagus. Terjemahan yang kedua baru diterjemahkan oleh orang India, namanya Muhammad Abdullah Yusuf Ali. Bagus, dua-duanya bagus. Nanti kalau pergi umrah di halaman Masjid Nabawi banyak Quran, translate and commentary by English language. Banyak saya tengok jamaah ngangguk-ngangguk. Paham Bapak? Enggak. Kenapa Pak ngangguk? Ngangguk aja masalahnya. Yalah. Berapa harganya? 50 rial. Saya beli bahasa Inggris. Tengok sama jamaah. Ustaz beli apa tadi? Ini Quran. Loh, bahasa Inggris? Iya. Paham Pak Ustaz? Sikit-sikit. Nah, betapa indahnya kalau Quran itu diterjemahkan ke bahasa Oju, bahasa Jawa, bahasa Minangkabau. Kenapa? Karena banyak saudara-saudara kita yang tidak familiar dengan bahasa Indonesia. Oke, kita di Riau. Di Riau semua orang berbahasa Indonesia. Kenapa? Karena bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu, dan bahasa Melayu itu dari Riau. Tapi di Kalimantan, orang Banjar, di Sulawesi, orang Bugis, Makassar, ini perlu. Maka adik-adik yang bukan orang Melayu mau diterjemah, bagus. Nanti konsultasikan ke pakar-pakar, tanya gimana di bahasanya, karena itu mereka sudah lakukan. Nah, pada zaman Nabi Muhammad SAW, orang Arab pun ternyata sudah masuk Kristen. Di mana tempatnya? Sebuah komunitas bernama Najran. Letaknya sekarang di Yaman. Datanglah orang Najran ini ramai-ramai ke kota Madinah. Bukan tanggung, situna rakiban, 60 penunggang kuda. Buka tafsir Ibnu Katsir, namanya Tafsir Al-Quranil Azim, ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam muqaddimah surat Ali Imran. Kronologis asbabun nuzul, sebab turunnya Ali Imran, datang orang Kristen dari Najran ingin berdialog dengan Nabi Muhammad, menanyakan status Isa itu Tuhankah, anak Tuhankah, satu bagian dari 3 oknumkah, atau siapa dia sebenarnya? Nabi tidak menjawab. Turunlah Jibril membawa jawaban. Itulah dia satu surat khusus, surat Ali Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Hannah lama tak punya anak, maka dia bernazar. Inni nazartu, aku bernazar, laka kepada engkau, ma fi batni muharrara. Nanti kalau istri, kalau aku hamil, anakku ini akan kujadikan muharrara. Muharrara dalam tafsirnya khalisan li khidmati Baitul Maqdis, akan menjadi penjaga Baitul Maqdis. Falamma wada'atha, ketika dia melahirkan anak, qalat rabbi inni wada'atuha unsa. Ternyata anakku yang lahir perempuan. Siapa nama anak itu? Wa inni sammaituha Maryam. Imran punya istri namanya Hannah. Hannah mengandung anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Small family, keluarga kecil ini disebut dengan Ali Imran. Satu surat khusus untuk Isa, bernama datuknya surat Ali Imran. Dan ada satu surat khusus bernama ibunya, surat Maryam. Itu menunjukkan ini bukan buatan Muhammad. Seandainya ini buatan Muhammad, tentu dia buat surat Aminah dan surat Ali Abdullah, Ali Abdul Muttalib. Tentu untuk mengenang nama kakeknya, nama mbahnya, nama grandfathernya. Tapi tidak dia bawa nama itu. Yang dia bawa malah nama kakeknya Isa dan ibunya Isa. Surat Ali Imran dan surat Maryam. Itu menunjukkan Nabi pernah berdialog. Datanglah orang Najran, Nabi menyambut mereka di dalam Masjid Nabawi, 60 orang penunggang kuda berdialog, dan turun surat itu. Sebagiannya tak percaya, turunlah ayat mubahalah. Kalau pernah mendengar istilah mubahalah, kata mubahalah tak terkenal,
dipopulerkan belakangan ini oleh Ade Armando yang tak pandai main bola. Yang pandai main bola Armando Maradona. Dosen UI yang menantang lewat Facebook mau bermubahalah. Siapa yang benar di antara kita? Misalnya terjadi suatu fitnah, ternyata adik-adik na'udzubillah memfitnah saya mengatakan itu tidak benar, maka solusi terakhir kita bermubahalah. Nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum thumma nabtahil. Panggil anakmu, ku panggil anakku, panggil istrimu, ku panggil istriku, thumma nabtahil. Lalu kita bermubahalah, minta kepada Allah, ya Allah, siapa di antara kami yang berdusta, turunkan laknat. Tuh asal kata mubahalah. Mubahalah artinya minta laknat. Kata Nabi SAW, kalau kalian percaya, nih Isa dalam surat Ali Imran, bahwa dia bukan anak Tuhan, dia adalah anak daripada Maryam. Tapi kalau kalian tak percaya, panggil istri kalian, ku bawa istriku. Panggil anak kalian, ku bawa anakku. Dan kita akan minta kepada Allah, ya Allah, siapa di antara kami yang berdusta, turunkan laknat. Mereka pulang ke Najran. Apa kata Nabi? Seandainya mereka mau menerima tantangan mubahalah itu, pastilah petir akan menyambar, malaikat akan mencabut nyawa mereka saat itu juga. Mubahalah tidak terjadi. Andai terjadi, habislah mereka, disapu semuanya. Nah, tapi mubahalah itu harus dalam bentuk nyata. Yang tantangan di internet itu kan waktu diminta nyata dia tak mau. Mubahalahnya mana? Lewat FB. Mana ada mubahalah lewat FB? Mubahalah lewat telekonferensi. Tak bisa. Kalau mau langsung datang. Mubahalah. Terjadilah apa yang akan terjadi. Insya Allah akan diturunkan Allah laknat. Maka kalau ada yang nantang mubahalah, ajak dia mubahalah. Tapi Nabi seumur hidup menantang mubahalah hanya sekali itu saja. Sesama orang beriman jangan. Tapi kalau dia maksa, oke. Nah, lalu kemudian, pernahkah terjadi dialog sebelum itu? Ini setelah pindah ke kota Madinah. Sebelum itu jauh sebelumnya, sebelum pindah ke Madinah, ditekan oleh kafir Quraisy Makkah. Pindahlah sahabat-sahabat itu ke suatu tempat bernama Habasyah. Habasyah itu Abyssinia, sekarang disebut dengan Ethiopia. Maka turun ke bawah Yaman, dari Yaman nyebrang Laut Merah sampai ke Djibouti. Habis dari Djibouti terus naik kuda, naik onta sampai ke sebuah kerajaan namanya Habasyah, Afrika, Ethiopia sekarang. Nama rajanya Najash. Rajanya baik. Pimpinan rombongan hijrah waktu itu Ja'far bin Abi Thalib, disambut, dimuliakan. Lalu Raja Najasyi bertanya kepada Ja'far, kalian datang kemari kenapa? Karena kami terusir, disiksa, dianiaya, dibakar, dibunuh, ditombak. Kenapa kalian dianiaya? Karena ada seorang nabi. Apa yang diajarkan nabi itu? Dia melarang kami berzina, dia melarang kami minum khamar, dia melarang kami mencuri, dia mengajarkan kami beriman kepada Allah. Adakah dia bercerita tentang Isa? Ja'far diam dan membacakan surat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Dibacakannya surat Maryam. Zakaria punya anak namanya Yahya. Zakaria punya istri. Istri Zakaria itu adik beradik kandung dengan Hannah, istrinya Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Zakaria punya istri saudara Hannah. Ketika Imran meninggal, maka siapa yang mengasuh Maryam? Semua ingin mengasuh Maryam, karena Maryam anak pendeta yang dimuliakan. Kamilah yang ngasuh, kamilah yang ngasuh, kami yang ngasuh. Akhirnya mereka berkelahi. Bagaimana supaya jangan berkelahi? Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Hai para pendeta, bagaimana caranya? Diundi siapa yang paling layak mengasuh Maryam. Maka dicampakkanlah pena
Mereka punya pena, pendeta-pendeta punya pena, penanya pena khusus. Dawat itu tinta. Kalau dawet cendol, tinta. Jadi kalau zaman dulu nulis lagi nih, dicelup, tinta celup. Pendeta tuh punya tinta celup. Nah, yulquna aqlamahum, campakkan pena kalian itu ke air kolam. Siapa yang penanya tenggelam kalah. Siapa yang penanya ngapung, maka dia yang menang. Semua pendeta mencampakkan pena mereka dan penanya tenggelam. Ada satu pena yang ngapung ke atas. Pena siapa? Fakafalaha Zakaria. Dia diasuh oleh Zakaria. Ketika ayat demi ayat surat Maryam dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib, meleleh air mata Najasyi karena dia tak pernah mendengar sosok Isa diceritakan dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan 14 surat Paulus seperti yang diceritakan dalam surat Maryam. Masuk Islamkah Najasyi? Ya. Dari mana Ustaz tahu Najasyi masuk Islam? Nabi mengumpulkan semua sahabat di Masjid Nabawi, mengajak sholat jenazah, tapi jenazahnya tak ada. Mana jenazahnya tak ada? Jenazahnya di sana, kata Nabi. Sholat itu disebut dengan sholat ghaib. Kalau jenazahnya ada, sholat jenazah biasa. Kalau sholatnya tak ada, ghaib. Dek, yuk kita sholat ghaib yuk. Yang mati mana? Tak datang, ghaib. Kalau orangnya ada, itu sholat ghaib. Usolli sunnatal ghaib arba'a takbiratin. Aku solat sunat ghaib 4 takbir. Allahu Akbar. Tidak mungkin Nabi menyolatkan Najasyi seandainya Najasyi tidak masuk Islam. Orang Afrika masuk Islam bernama Najasyi. Nah, begitulah Islam punya hubungan dengan Yahudi. Di Madinah ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Khaybar, dan ada Kristen Najran. Jadi jangan sangka Nabi tidak berinteraksi dengan mereka. Nabi berinteraksi. Bahkan hadir piagam Madinah yang menghormati sesama penyembah Allah, sama-sama menjaga keutuhan kota Madinah. 12 butir yang disusun oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, buku terbaik, juara nomor 1 lomba menulis sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita bulan Safar, tak lama lagi masuk bulan Muharram. Maka adik-adik di UIR bagus, lomba menulis sejarah Nabi. Yang menang dapat hadiah. Apa hadiahnya? Terserahlah. Paket target tertinggi, laptop, berangkat umroh, tak ada modal pak, bakwan, motivasi. Jadi kalau ada orang mengkritik, apa nih maulid ceramah, oke. Maulid Nabi di UIR tidak pakai ceramah, tidak ada tausiah. Lalu apa? Lomba menulis karya ilmiah sejarah Nabi. Tak sanggup kami nulis buku pak, makalah. Tak sanggup makalah, esai. Tak sanggup, buat 1 lembar. Tak juga sanggup, mati aja lah. Apalagi bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka hubungan baik dengan Yahudi, hubungan baik dengan Nasrani. Tapi ingat, dalam masalah apa? Masalah hubungan interaksi sosial. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum. Kalau sudah menyentuh masalah ibadah, no, tak ada jalan. Masalah makanan, tak ada tawar menawar. Saya dimasakkannya gulai ini Pak Ustadz, haram. Diajaknya saya makan di tempat dia, di mana? BPK, haram. Ayo makan di BPK, haram. Ustadz Somad kemarin sudah teramah, haram. Aku yang bayar, yalah. Tak bisa. Sekali haram, haram. Walaupun gratis, haram. Saya tak mau nanti tiba-tiba saya lewat di jalan akap, saya tengok ada motor anak UIR parkir. Kamu kan anak UIR di Masjid Nawawi? Iya pak. Kok singgah di sini? Itu kan makan haram. Kuahnya aja sedikit pak. Oh tak bisa. Ini batasan. Hurriman alaikumul maitatu.
Haram bagi kamu bangkai binatang, waddamu darah, walahmul khinzir babi. Lahmul khinzir daging babi. Yang haram kan dagingnya Pak, lemaknya nggak apa-apa. Bulunya tak apa-apa untuk kuas kue. Yummy, enak, gurih. Kenapa disebut di situ dagingnya? Disebut yang mayoritasnya untuk mewakili kulit, bulu, tulang, sumsum, mata, ekor, katup jantung. Ini bukan baru, sudah ada orang pakai katup jantung babi. Memang dia tak makan dagingnya, tapi katup jantung. Organ yang paling banyak kemiripan dengan kita, babi. Salah satu sebab kenapa babi haram, orang yang makan babi kanibal, dia makan saudaranya sendiri. Bukan saya ngatakan kita bersaudara sama babi, tidak. Unsur sama, banyak kesamaan, banyak hikmah-hikmah lain. Di antaranya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abduh ketika orang bertanya, "Syekh, kenapa babi itu haram?" Kata Syekh Muhammad Abduh, "Tolong ambil 2 ekor ayam jantan, terus letakkan dalam satu kandang." Aman, ayam jantan tak berkelahi, ngobrol santai. Habis itu masukkan 1 ekor ayam betina. Begitu dimasukkan ayam betina, berkelahi 2 ayam jantan ini. Kenapa? Mereka ingin menunjukkan siapa yang paling gentleman untuk mendapatkan wanita tercantik sekandang itu. Nampak? Nah, apa hubungannya Syekh? Ambil 2 ekor babi jantan, terus masukkan 1 babi betina. Mereka tidak berkelahi sama sekali, malah digarapnya berdua babi betina. Babi tidak ada rasa cemburu sama sekali. Makanya orang-orang barat itu tak ada rasa cemburunya. Kalau ada orang Islam, tak cemburu adiknya tak menutup aurat, tak cemburu kakaknya dibawa orang malam minggu, malam ahad, tak cemburu istrinya keluar rumah. Ini jangan-jangan sudah banyak makan babi. Enak aja Ustaz nuduh, kami mana pernah makan babi. Memang kamu tidak makan babi langsung, suntik babi. Minum krim kopi, enak, kopi pakai lemak babi. Obat batuk pakai lemak babi, semua babi. Minyak wangi, parfum, babi, babi. Gimana babi berdoa? Alkohol, babi. Nah, maka kemudian Nabi SAW memberikan batasan. Oh, Ustaz Somad itu ekstrim, itu keras, dia itu orangnya. Oh, asal beda agama, bantai, ledakkan kedutaannya, bakar rumahnya, bunuh, hancurkan, habisi, ambil motornya, ambil anak gadisnya. Oh enggak, Islam itu jelas. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau mereka tidak membunuh kamu, walam yukhrijukum min diyarikum. Kalau mereka tidak mengusir kamu, mereka tidak membunuh kamu, mereka tidak mengusir kamu, maka kamu boleh antabarruhum, buat baiklah kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah kepada mereka. Islam agama bukan rahmatan lil mu'minin, bukan rahmatan lil muslimin, rahmatan lil alamin. Kalau sudah Islam mayoritas, yang Kristen dapat rahmat, yang Yahudi dapat rahmat. Kalau kita banyak, orang lain terlindungi. Tapi kalau sudah kita minoritas, apa yang terjadi di Bosnia Herzegovina? Habis kita dibantai Slobodan Milosevic. Apa yang terjadi di Rohingya sekarang? Setiap kita sedikit minoritas, kita dibantai habis. Apa yang terjadi di Poso? Kita minoritas, habis. Apa yang terjadi di Palestina? Bagaimana ketika Palestina di bawah kekuasaan Islam, Yahudi bebas, Nasrani bebas. Tapi ketika kita menjadi minoritas, kita dibantai, kita dikucilkan, kita dilecehkan, kita dibakar hidup-hidup. Na'udzubillah. Islam agama membawa kedamaian luar biasa, tapi Islam menegaskan ghairil maghdubi alaihim, hati-hati, waspada. Slobodan Milosevic sebelum muncul ramah tamah dengan Muslim Bosnia, baik,
Orang Bosnia pula ikut mabuk-mabuk di malam Natal. Orang Bosnia pakai rok pendek, tapi mereka tetap muslim dan muslimah. Mereka tidak sadar bahaya mengintai. Kapan mereka baru tahu? Ketika Slobodan Milosevic naik membantai semua etnis muslim Bosnia Herzegovina. Saya kelas 1 SMP tahun 1990. Mungkin sebagian adik-adik masih berada di alam arwah lagi. Waktu itu diajak nonton bareng pakai layar tancap. Semua kami menangis melihat bagaimana mereka menyiksa, membakar, menganiaya, menyakiti. Lalu kemudian penggalangan dana. Itu tahun 90. Sekarang 2016, 26 tahun yang lalu. Ketika umat Islam dibantai di Bosnia, disitulah baru orang Bosnia sadar, rupanya kami selama ini sudah ikut mereka tidak pakai jilbab, kami mabuk-mabuk malam Natal, kami ikut pesta-pesta dansa-dansi, kami sudah ikut buat dosa. Ternyata mereka tetap tidak menganggap kami sebagai kawan. Kenapa? Karena kami Muslim. Ketika Muslim dibantai, saya tidak ingin dikatakan Abdul Somad ceramah provokatif, provokator, menimbulkan fitnah. Tidak, saya hanya sedang mengingatkan saudara-saudara anak kemanakan saya, jamaah, tentang ucapan solat kita bukan sembarangan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu yang ingin saya sampaikan. Kalau tersinggung dengan ceramah saya, besok solat Fatihahnya disunat aja. Ghairil Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Allahu akbar. Selesai salat, ghairil maghdubi alaihim waladhdallinnya mana? Itu merusak kebersamaan kita, merusak Bhinneka Tunggal Ika. Bagi yang ikut pawai kemarin yang katanya lautan manusia, saya dikirimi gambar lautan manusia, di bawah manusia, di atas laut. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Orang Islam menasihati saudaranya bukan pencemaran nama agama. Orang Islam yang sedang menasihati saudaranya supaya berhati-hati, anak muda. Kenapa? Karena Zwimmer, orang barat, Zwimmer namanya, datang berziarah ke makam Sultan Saladin. Nama aslinya Salahuddin Al-Ayyubi, panglima perang yang menaklukkan seorang beringas brutal bernama Richard the Lion Heart. Lion singa, Heart hati. Lion Heart, Richard berhati singa saking garangnya. Tapi ternyata singa itu lunak di tangan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin mengobati lukanya. Malam-malam di dalam kemahnya, Salahuddin datang memakai pakaian biasa, ingin mengobati. Dalam dialog itulah Richard the Lion Heart lunak dan kembali ke Inggris, panglima besar, dan Islam menang dalam perang salib itu. Datang Zwimmer membawa pedang panjang ziarah ke makam Sultan Saladin. Mereka tak bisa menyebut Salahuddin. Kita jangan ikut-ikutan Saladin, Salahuddin. Mereka tak bisa menyebut Salah karena banyak lemak babi di leher. Maka dia sebut Sultan Saladin, Sultan Salahuddin. Dia tusukkan pedang itu ke makam Saladin. Nah, saya pula nyebut Saladin. Sultan Salahuddin, makamnya di Damaskus, Suriah. Apa kata dia? Hai Saladin, dulu kamu berperang dengan kami dengan pedang, kami kalah. Hari ini kami tidak lagi memerangi bangsamu dengan pedang, tapi kami perangi mereka dengan brainwash. Brain otak, wash cuci. Brainwash cuci otak. Sekarang mereka tidak datang membawa pedang, tombak, anak panah, meriam. Dulu mereka datang membawa meriam. Sekarang yang dibawanya meriam Belina, tidak lagi meriam Belanda. Dia memerangi dengan cuci otak, liberalisme, sekularisme, pluralisme, seks bebas, pergaulan bebas. Itulah yang merusak anak-anak muda sekarang. Alhamdulillah, anak-anak muda UIR malam ini masih semangat. Padahal judul ceramah saya malam ini mau saya siapkan sebetulnya bukan ini. Saya sudah siapkan tentang sakratul maut.
Saya tengok banyak anak-anak muda, saya robah judulnya menjadi waladhdallin, amin, supaya kita waspada. Kenapa? Karena anak muda, kalau hari ini ada anak muda yang sholat isya berjamaah, masih ada perempuan yang mau datang ke masjid, masih ada yang peduli belajar bahasa Arab, masih ada yang mau ikut program Ma'had Jamiah, kampus Al-Munawwarah, pesantren kampus, masih ada yang menyibukkan diri dengan pertemuan-pertemuan mengkaji masalah-masalah agama. Ini sekarang sudah dianggap aneh. Anak-anak muda kalau ngobrol yang dibicarakan apa? Pacar. Nah, pacar-pacar dirusak. Dulu zaman saya pernah juga lajang, tak lahir langsung tua begini. Nah. Dulu kalau mau ngobrol sama cewek tak berani. Menengok dari jauh, udah mendekat menggeletar. Sekarang orang tak perlu, cukup cari di FB, cari nama lengkap, nampak foto, enter, add friend, say hello. Dapat nomor, WA, ketemu, makan bakso 2 kali, selesai. Segala cara dipermudah. Kamu ingin kenalan dengan perempuan, tidak punya keberanian, nih alatnya kupermudah. Asal ada pulsa aja lah. Dah, dulu cari tempat payah, sekarang disediakan tempat semurah-murahnya tempat. Hotel hanya 199.000, bayar 1 malam, gratis 2 malam, plus sarapan pagi. Tidak akan pernah ada petugas hotel bertanya, ini istri bapak, ini siapa, surat nikah mana? Zina, prostitusi terselubung, karaoke 2 jam 10.000. Ustadz kok tahu? Saya sering lewat situ. Nah, maka ini alat dibuat untuk apa? Merusak anak-anak umat Islam. Kalau sudah otaknya dirusak dengan kenakalan pemikiran sekularisme, liberalisme, pluralisme, dirusak akhlaknya dengan zina, dengan solek-solek jahiliyah, dirusak keyakinannya dengan macam-macam, maka dia tidak perlu lagi kita sembelih dengan pedang, karena dia sudah mati duluan. Apanya mati? Rohnya, jiwanya, spiritnya sudah mati. Dia hanya bangkai-bangkai yang berjalan. Biarkan dia Islam, KTP-nya Islam, cara nikahnya Islam, matinya Islam. Biarkan dia Islam hanya 3 kali saja. Lahir Islam, walimah. Nikah Islam, walimah. Mati Islam, yasinan. 3 kali saja dia Islam. Akikah, walimah, takziah. Cara ekonominya kapitalis, politiknya sekularis, demokrasi. Biarkan, yang penting dia sudah meninggalkan Islam. Padahal kita disuruh, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu fis silmi, masuklah kamu ke dalam Islam kafah, bahasa Jawanya kabeh, secara total, all out, keseluruhan. Kalau mau download 100%, jangan download 20, 25, 30. Saya kalau masalah sholat ikut Islam, masalah puasa ikut Islam, masalah hari raya apalagi. Tapi kalau masalah jilbab, mohon maaf, saya belum bisa lagi. Ini tuntutan skenario, Mas. Tak bisa. Kalau sudah pilih Islam, man qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka ada konsekuensi. Kalau engkau sudah berkata la ilaha illallah, la riba, tak boleh lagi ada riba. Kalau sudah kau berkata la ilaha illallah, jangan lagi ada sekularisme, memisahkan antara urusan Islam hanya ngurus mati, Islam hanya ngurus nikah, Islam hanya ngurus akikah. Masalah ekonomi jangan bawa-bawa Islam, jangan bawa-bawa agama. Organisasi jangan bawa-bawa agama. Ini pikirannya sudah rusak. Begitulah caranya. Akhirnya waktu umat Islam sekarang habis. Berhasil Zuimer ziarah ke makam Salahuddin Al-Ayyubi. Berbagai macam dirusak dari berbagai aspeknya. Dulu dirusak
Saya kecil nonton TV cuman satu, TVRI. Itu pun hitam putih. Tiangnya pula disambar petir. Begitu saya kelas 1 SMP tahun 90, muncul TV pertama menyaingi TVRI, TPI. Itu pun hanya sampai jam 10 siang. Film pertama Mahabharata. Sejak itu banyak anak-anak cabut. Mau kemana? Nonton TPI. Setelah itu baru muncul RCTI, SCTV, macam-macam. Sekarang sudah tak terhitung lagi. Parabola dirusak. Dulu satu kampung satu TV. Yang punya TV itu kepala desa sama RW aja. Nonton rame-rame. Sekarang satu rumah 3 TV. Awalnya satu rumah itu satu TV. Berkelahi suami sama istri rebutan remote. Yang satu mau nonton Manchester United, yang satu mau nonton Suster Ngesot. Akhirnya jatuh tolak 100. Saking ngamuknya suaminya, tolak 100. Dibawa ke kantor pengadilan agama. Pak Hakim nanya, apa sebabnya talak nih sampai jatuh? Emosi saya, Pak, masa udah hampir gol masuk tiba-tiba dirobahnya film hantu. Maka emosi saya, janganlah begitu, kata Pak Hakim. Jadi solusinya gimana? Beli aja TV satu lagi. Itulah kronologis TV jadi 2 juga. Nah, muncul anak pula tak hobi bola, nonton bola tak mau, nonton hantu takut. Dia mau nonton Wonder Woman, Spiderman, Batman, Upin Ipin. Beli TV satu lagi. Itulah 3 jadinya TV di rumah. Apa efek daripada itu? Orang sudah berada di dalam kota, lalu sekarang TV pun ditinggalkan. Sekarang anak-anak tak ada lagi nonton TV. Lalu di mana? Asik dengan gadget. Ada main motor, ada main tembak-tembak, ada main game. Dulu kalau kita bertamu ke rumah kawan, ke rumah sahabat, ke rumah jamaah, Assalamualaikum Pak Ustadz, apa kabar Ustadz, sehat? Salam nak, salam nak. Sekarang anak-anak tak mau tahu, mau Ustadz, mau siapa datang. Ini salam Ustadz, tangan dia pula dia kasih suruh sini. Nah, apa hancur anak-anak sekarang? Oleh sebab itu ini merusak semua. Alah, Ustadz Somad tuh ngomong merusak, dia aktif juga main WA. Banyak juga grupnya di dalam. Posting untuk ngajak pengajian. Oke, no problem. Kenapa dia buat di situ wall? Padahal mestinya itu page, 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 halaman. Tapi khusus untuk ini mereka tak mau pakai halaman. Dibuatnya wall. Wall artinya dinding. Karena yang membuat itu orang Yahudi yang selalu mengadukan setiap kesedihannya di dinding ratapan di bawah Masjidil Aqsa. Mereka meratap di dinding itu. Dia ingin semua umat Islam meratap di dinding ratapan. Dinding ratapan itu dulu hanya ada di sana, tapi hari ini setiap rumah sudah ada dinding ratapan. Istri mengadu kemana? Ke wall. Suami mengadu kemana? Ke wall. Pagi-pagi minum kopi, kopinya pahit, langsung diadukan ke wall. Pahit betul kopinya. Makan gulai asam padeh, panas, kemana ngadu? Ke wall. Sholat Jumat, khotibnya lama, kemana ngadu? Ke wall. Orang zaman dulu khutbah mendengar, sekarang enggak, dipotonya khotib tuh. Lama betul khutbahnya. Bagi yang suka tolong like and share. Amin. Rusak, hancur. Mereka tidak masuk dari pintu pedang, tombak, tapi dirusak dari hal-hal yang melenakan, meninamobokkan, menidurkan kita. Maka saya bukan anti. Oh, kalau gitu Ustadz Somad mau ngajak kita ke zaman batu, tinggalkan TV, tinggalkan alat komunikasi, campakkan HP. Nah, pakai alat itu, tapi untuk mengirim ayat Quran, hadis Nabi, tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Tanya, ini menambah iman saya kah? Menambah dakwah saya kah? Menambah mencerdaskan teman-teman kah? Kalau iya, lanjut. Kalau tidak, stop, berhenti. Kau sudah berapa hari ini kok berhenti? Masuk kaji Ustadz Somad kemarin? Enggak, kiriman dari kampung belum ada lagi. Ada perubahan setelah pengajian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
dengan kita kaji ini malam ini, sehingga ketika kita mengucapkan kalimat itu tertanam dalam hati. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam hati amin, di mulut amin, tapi yang tertanam dalam hati, selamatkan aku, selamatkan istriku, selamatkan anakku, selamatkan bangsa kami bumi lancang kuning, bil khusus Indonesia dan seluruh negeri Islam secara umum. Selamatkan kami dari dua ya Allah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pas 45 menit setelah salat Isya. 45 dari maghrib ke Isya, 45 setelah Isya. Pas 90 menit. Padahal di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol aqua 600 ml. Tapi Masjid Al-Munawwarah pandai dibuatnya 2 botol. Itulah. Terima kasih. Mohon maaf banyak kata-kata saya ini menyinggung perasaan, tak berkenan di hati. Saya mohon maaf. Banyak di sini para doktor-doktor, karena di sini Civitas Akademika, dan di sini pula ada ahli hadis kita, Ustadz Muhammad Tirmizi, S1 hadis Al-Azhar, S2 hadis Al-Azhar. Jadi yang asli belajar hadis di Azhar itu beliau. S1 Al-Azhar hadis, S2 Al-Azhar hadis. Kalau saya campur-campur. Manfaatkan, belajar, minta talaqi, belajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim, datang ke sana, buat halaqah, buat pertemuan, hatam kitab Arba'in, pindah ke kitab Riyadhus Shalihin, hatam Riyadhus Shalihin, baca Targhib wa Tarhib, habis itu baca kitab Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan, minta terus gali ilmu selama beliau belajar. Jangan sampai seperti ayam mati di lumbung padi. Padahal di sini sudah ada, diberikan Allah. Bukan senang belajar sampai S2 selesai Al-Azhar. Saya termasuk yang lari dari Al-Azhar. Selesai S1, terbang ke Maroko langsung. Jadi Ustaz S2 di Maroko? Iya. Dekat dari Maroko Pak Ustaz. Pulang Maroko. Itulah kaji kita malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana